Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas B KP4 yang beranggota Hermawati dan Listia Julpa. Di sini saya akan menjelaskan proses penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Langsung saja, proses penciptaan manusia dalam Al-Quran yaitu manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, karena diangkat sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi atas dasar ketakwaan. Kemudian Al-Quran menginformasi bahwa ada dua macam proses penciptaan manusia, yaitu penciptaan secara primordial, yaitu berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, dan penciptaan seluruh manusia sebagai generasi Adam alaihissalam. Lalu hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah lah pencipta yang paling baik. Lalu manusia terdiri dari tubuh, akal, dan ruh. Proses penciptaan manusia terdapat 4, yaitu yang pertama proses penciptaan manusia pertama, Adam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka Allah ditiupkan ruh padanya, maka dia menjadi hidup. Lalu yang kedua yaitu Siti Hawa. Hawa diciptakan dari sel tulang rusuk Adam. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup. Lalu yang ketiga Nabi Isa bin Maryam. Dari keterangan surat Al-Imran ayat ke-59 disebutkan dengan jelas bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama halnya dengan penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan keduanya, baik Nabi Adam maupun Nabi Isa itu dari tanah. Namun jika ditinjau lebih dalam lagi, ternyata proses penciptaan Nabi Isa ini mempunyai keistimewaan tersendiri dan lebih mudah dibandingkan dengan proses penciptaan Nabi Adam. Lalu proses penciptaan manusia keempat. Penciptaan manusia yang melalui jalur reproduksi adalah semua anak dan cucu Adam, karena dalam penciptaan anak dan cucu Adam itu melalui berbagai proses. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 12-16. Dalam proses penciptaan manusia itu terdapat unsur jasmani dan unsur rohani. Di sini unsur tersebut yaitu saling berkaitan dan saling membutuhkan, sehingga sangat penting juga untuk diketahui. Lalu teori penciptaan menurut Islam mencakup hal-hal yang berikut. Yang pertama, Allah menganugerahi Adam istri dengan sifat tertentu untuk tujuan kasih sayang dan rahmat. Yang kedua, Allah memberi Hawa fitur reproduksi untuk memberikan anak laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, sesuai kehendak Allah, Adam dan Hawa merupakan bagian dari bangunan masyarakat yang lengkap. Yang terakhir, Allah mengatur siklus untuk menghasilkan air tawar untuk minuman manusia dan pengairan tanaman yang mereka makan. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pada penciptaan manusia mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah, dan mani yang terpancar. Tetapi hal tersebut dapat dijelaskan mengenai proses penciptaan manusia dalam kitab Al-Quran sebagaimana tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut jelas terlihat bagaimana proses penciptaan manusia dimulai dari tahap sulasa, saripati makanan, kemudian nutfah, sperma, lalu menjadi konsepsi pembuahan, dan masuk ke dalam rahim menjadi embrio, kemudian berkembang membentuk alaqah, kemudian berproses menjadi mudghah, ijaman, tumbuh tulang belulangnya, kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Setelah terbentuk manusia yang utuh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan nafkah kepadanya, ruhnya, kemudian jadilah ia makhluk yang unik. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.